Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Warisan Leluhur. Aku Titisan Sang Arjuna. Cerita ini ditulis oleh Pandu Amarta, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Warisan leluhurku. Aku Titisan Sang Arjuna. Si pengumura dewa dan saya kemira tetap. Aku mengambil botol itu dan mengoleskan di dada Tio. Saat aku oleskan, ada cahaya biru terang yang bersinar dari lukanya. Dan luka Tio menutup seketika, tetapi dia belum sadar. Sudah Tuan, mari dan segera ambil keris itu karena ada sosok yang mengincarnya. Baik, saat aku ikut denganmu, tolong jaga teman-temanku. Tenang Tuan, di sini ada Tuan Anoman. Tidak ada makhluk yang berani melawan Tuan Anoman. Lalu aku menaiki tubuh Lamatsari untuk mengambil sebuah keris. Ayo Lamatsari. Tuan Putri, kau juga harus ikut karena keris Irang Putih hanya bisa diambil dengan kedua gelang itu. Aku melihat lengan wanita yang bernama Sukma itu. Benar ada gelang yang mirip dengan punyaku, tetapi warnanya hitam, sedang punyaku berwarna putih. Ayo Mbak, biar cepat selesai. Baik Mas. Kami berdua terbang menuju sebuah pura, yang di sana sudah banyak prajurit-prajurit zaman dahulu. Saat kami datang, mereka semua memberi hormat kepada kami berdua. Tuan, cepat ambil keris itu. Di mana kerisnya? Aku tidak melihatnya. Itu Tuhan, tertancap di batu besar itu. Aku menghampiri batu itu. Memang ada gagang keris di sana. Saat aku memegang keris itu, gelang yang aku pakai menyala biru terang, dan warangka yang aku selipkan di pinggang bergetar hebat seolah merespon. Lalu aku tarik keris itu, tetapi sangat keras, sulit untuk menarik keris yang tertancap di batu itu. Tuan, ajak Tuan Putri untuk menariknya, karena hanya dengan bertemunya gelang yang kalian pakai. Mbak, mohon kesini bantu aku untuk menarik keris ini. Baik Mas. Sukma mendekat ke arahku, lalu kami berdua memegang gagang keris itu. Lalu dengan mudah keris itu keluar dengan sendirinya, menyala terang keris itu. Bilahnya berwarna hitam dan di tengahnya berwarna putih. Saat melihat keris itu, sungguh sejuk hatiku seolah aku memiliki kekuatan dan pengetahuan yang tinggi. Lalu aku memasukkan keris itu ke dalam warangka. Terima kasih banyak Mbak, sudah mau membantuku. Iya Mas, sama-sama. Tuan, tugasku sudah selesai dan kami akan kembali di mana seharusnya kami berada. Karena tugas kami hanya untuk menjaga pusaka itu dan Tuan Hanoman yang akan meneruskan tugasku. Ya, aku juga berterima kasih. Dan aku meminta maaf apa yang telah diperbuat dengan temanku Aldi. Setelah di perjalanan menuju ke pura, Sukma menceritakan semua yang telah terjadi. Setelah aku mendapatkan keris itu, Lamatsari pamit untuk kembali ke asalnya, dan aku juga kembali di mana teman-temanku berada. Di sana Hanoman sudah tidak ada, hanya ada teman-temanku yang sudah tertidur semuanya. Aku duduk di depan tenda karena tidak mau mengganggu tidur teman-temanku. Aku mengeluarkan rokok lalu menyalakannya. Mbak, gak tidur? Aku membuka obrolan dengan Mbak Sukma yang sedang sibuk memberi selimut kepada Anika. Tidak Mas, aku tidak bisa tidur. Kenapa Mbak? Apa ada yang masih Mbak pikirkan? Iya Mas, ada. Apa yang Mbak pikirkan tentang gelang ini? Iya Mas,
Mas, kenapa di gelangku tertulis nama Mas dan di gelang Mas tertulis nama aku? Setelah aku mendengarkan perkataan Sukma, aku baru sadar jika gelangnya juga tertulis nama Sukma. Apa namanya Mbak Sukma Serikandi? Iya Mas, dan namanya Mas Rama Amarta kan? Iya benar Mbak, benar sekali itu nama aku. Nanti akan saya tanyakan sama kakekku Mbak. Mbak nggak usah khawatir. Aku dan Sukma ngobrol sampai pagi dan mempersiapkan sarapan untuk teman-temanku. Setelah sarapan matang, aku membangunkan semua teman-temanku. Hanya Tio yang masih belum bisa berdiri karena tenaganya benar-benar terkuras. Karena menahan luka yang cukup fatal, tetapi untungnya Lamatsari menyembuhkannya. Setelah kami semua sarapan, kami bersiap untuk pulang. Tio aku gendong karena dia belum bisa berjalan. Sampai saat dimana kantor pengelola di sana sudah ada satu petugas yang kemarin. Loh, Mas ini temannya kenapa? Kemarin kepleset di kali Pak saat ambil air. Jawab Aldi berbohong. Kok laki-lakinya ada 4, kemarin kan 3? Iya Pak, tadi malam dia nyusul kami. Oh gitu ya Mas, ya udah kalau pulang hati-hati Mas. Ya Pak, terima kasih atas semuanya ya Pak. Kami permisi dulu. Kami semua lalu masuk mobil dan pulang. Setelah kami pulang dari Alas Purwo, memang itu adalah salah satu pengalaman yang luar biasa. 1 minggu kemudian aku menjenguk Tio di rumah kakeknya. Ternyata Tio sudah sehat seperti biasa. Wah Andos, udah sembuh kamu? Ya mendingan Pret. Sengaja aku menjenguk Tio karena juga ingin bertemu sama kakeknya Tio untuk menanyakan gelang dan keris yang aku dapatkan kemarin. Karena bagiku lebih banyak informasi lebih bagus untuk kedepannya. Pikirku tanya sama kakeknya Tio adalah salah satu langkah awal yang harus aku lakukan. Das, Mbahmu ada? Belum pulang dari kebun Pret. Mungkin nanti sekitar jam 10 dia pulang. Apa mau menanyakannya kamu dapat kemarin? Iya Dos, sama keris ini loh. Aku dan Tio ngobrol di teras rumah untuk membahas apa yang terjadi dengan Aldi kok sampai bisa masuk dan ditahan di alam jin. Tio sendiri juga bingung kenapa kemarin Aldi bisa sampai masuk, padahal Aldi tidak memiliki ilmu spiritual, bahkan Aldi hampir tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Aku dan Tio menduga karena sebelumnya Tio bertarung dengan prajurit itu. Tio dikasih tahu sama prajurit itu bahwa Tio membawa sebuah kertas yang tertulis mantra-mantra. Entah mantra apa itu. Saat kami sedang asik ngobrol, ada laki-laki dan wanita datang berboncengan. Yaitu adalah Dika dan sepupunya Anika. Wah, dari mana kamu Dik? Dari rumah yo, mau nengokin kamu. Gimana keadaannya? Aman Dik, udah bisa main bola dia. Bisa aja kamu ini Ram. Akhirnya kami berempat berkumpul di teras rumah sambil membahas kejadian kemarin. Ya karena ada Anika, pembahasanku tentang Aldi aku hentikan, jadi kami mengobrolkan yang lain. Mas Rama, Mas Aldinya kemana? Kenapa nggak ikut? Enggan, katanya tadi ada urusan, jadi nggak bisa ikut. Oh gitu. Kenapa kamu nanyain Aldi Dek? Kamu suka? Mas Dika enggak kok, cuma tanya aja. Ya sebenarnya kami juga penasaran kemana sebenarnya Aldi. Tak biasanya jika kami berkumpul pasti dia datang meskipun tidak ada janjian atau rencana. Saat aku mau bertanya apakah Tio menemukan anaknya Ibu Yati, kakeknya Tio keburu datang. Wah, pada ngumpul ini, ada acara apa? Aku beranjak dari tempat dudukku lalu menyalami mbahnya Tio. Tidak ada mbah, cuma jengukin Tio aja. Oh, kirain ada makan-makan. Rama, nanti ngobrol sama mbah ya. Mbah penasaran sama apa yang kamu dapat. Iya mbah, aku juga ada yang mau aku tanyakan. Ya udah, mbah mau bersih-bersih dulu.
Kami melanjutkan obrolan dan aku tanyakan soal anaknya Bu Yati kepada Tio. Yo, kamu gak menemukan anaknya Bu Yati? Oh gabret, boro-boro nyari anaknya Bu Yati, ngelindungin teman-teman aja aku kewalahan. Ya memang benar tidak sempat Tio untuk mencari keberadaan anaknya Bu Yati. Ya tidak apa-apalah, di lain waktu kita pasti mencarinya. Terdengar suara perut Andika yang menandakan dia lapar. Akhirnya kami memutuskan untuk membeli makanan terlebih dahulu. Saat Andika sama Dika mau pergi beli makan, lewat tukang bakso, akhirnya kami makan bakso bersama-sama. Bang, udah lama jualan bakso? Udah 2 tahun mas. Ini pesan berapa? 6 porsi mas. Banyak bener mas Rama pesannya. Nanti aku nambah nih jadi pesan 3 sekalian. Andika merasa heran karena porsi makanku banyak sekali, padahal sebenarnya 2 porsi itu untuk kakeknya Tio dan Utinya. Setelah pesanan siap untuk disantap, aku suruh Tio memanggil kakeknya. Bah, Uti, kita beliin bakso, ayo makan bersama-sama. Wah, mantap cocok iku. Akhirnya kami berenam makan bakso, makan bersama dan juga sambil ngobrol. Kakek Tio bertanya kepadaku agak penasaran perkataannya itu. Rama, apa kamu bawa keris yang baru kamu dapatkan itu? Ya ndak toh mbak, tak tinggalin di rumah. Kalau itu gelang pemberian Sopole. Oh, kalau ini juga dari leluhur saya mbah. Gelang ini juga dikasihkan sama dengan warangka kerisnya mbah. Andika dan Dika yang belum tahu tentang keris dan gelang yang dimaksud kakeknya Tio, mereka hanya bisa mendengarkan percakapanku bersama kakeknya Tio. Tetapi Dika sungguh menikmati pembahasan itu. Mas Rama, saya boleh lihat gelangnya? Boleh mbak, ini silakan. Kakek Tio mengamati gelang itu. Saat mengamatinya, dia memejamkan matanya sebentar, bibirnya bergerak seolah sedang membacakan mantra. Tak lama kemudian dia tersentak kagum seperti sedang melihat sesuatu. Ada apa mbah? Sepertinya gelang ini ada pasangannya, Le. Aku melihat ada seorang pangeran bersama wanita yang sama memakai gelang persis seperti ini. Iya mbah, gelang seperti ini ada 2 dan satunya dimiliki oleh seseorang yang namanya ada di gelang itu mbah. Lalu kakeknya Tio melihat tulisannya ada di gelang itu. Sukma Sri Kandi. Sepertinya aku tidak asing dengan nama ini ya. Mbah kenal sama Sukma? Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Ya, kakeknya Tio ini dulunya terkenal karena ilmu kanuraganya. Dia dulunya adalah seorang pendekar yang suka berkelana. Entah itu di luar kota atau di luar daerah sudah dia lakukan. Nama kakek Tio adalah Mbah Danar. Aku dulu masih muda pernah bertemu dengan kepala desa yang memiliki cucu. Namanya sama persis dengan yang ada di gelang ini. Tapi entah itu mungkin cuma kebetulan aja sama namanya. Kalau boleh tahu itu daerah mana mbah? Daerahnya saya lupa, tapi pokok kepala desa ini seorang dalang. Namanya kalau ndak salah Pak Darman. Keasikan ngobrol sampai lupa jika aku ingin bertanya sama Mbah Danar. Mbah, sebenarnya apa yang dibawa Aldi sampai dia dibawa makhluk yang ada di sana? Tanyaku karena saat aku dan Sukma perjalanan mengambil keris itu, Sukma cerita kalau Aldi membawa sebuah kertas yang tertulis mantra. Itu sebuah mantra yang sangat berbahaya, Le. Dan mungkin saat dia di alas itu ada makhluk yang tersinggung atau terancam. Mbah Danar apa bisa bantu saya untuk mengetahui asal mula pusaka dan gelang ini diwariskan ke saya, Mbah? Bisa, Le. Nanti malam kamu datang ke sini bawa pusakamu. Iya, Mbah.
Lalu aku dan teman-temanku melanjutkan obrolan-obrolan kami sampai tak terasa hari sudah semakin sore. Lalu aku, Dika, dan Anika pamit sama Tio untuk pulang. Saat aku mau menaiki sepedaku, Dika dan Anika menghampiriku. Ram, nanti malam kamu kesini jam berapa? Nggak tahu Dik, mungkin setelah Isya. Kenapa? Aku mau ikut Ram. Aku ingin membantumu memecahkan misteri ini. Tidak usah Dik, biar aku dan Tio aja yang mencari tahu. Soalnya Tio yang udah biasa berurusan dengan hal gaib atau spiritual. Tidak Ram, kita itu sahabat. Meskipun aku nggak bisa ilmu-ilmu seperti itu, aku tetap mau bantu kamu. Benar Mas Rama, aku juga ingin membantu karena masalah ini juga menyangkut Mbak Sukma. Ya udah kalau kalian maksa, tapi kalian juga harus bisa menjaga diri kalian ya. Soalnya kalau udah berurusan dengan hal gaib pasti ada risikonya. Siap, tenang Ram. Obrolan kami berhenti sampai di situ. Kita pulang ke rumah masing-masing. Yo, pulang dulu ya. Iya, oke, hati-hati ya. Setelah pulang dari Alas Purwo, Sukma masih kepikiran tentang takdirnya yang seakan ini semua adalah mimpi. Sukma tinggal bersama budenya di Banyuwangi di daerah lereng Gunung Raung. Ya, kami ini semua berasal dari Banyuwangi. Kenapa ini semua bisa terjadi? Perasaan gelang ini hanya gelang biasa, kenapa ini menjadi takdirku? Ucap Sukma dalam hati sambil memandang gelang yang dia pakai. Ya, meskipun Sukma adalah anak indigo, tapi ya cuma sekedar indigo saja. Dia hanya bisa membaca pikiran orang, melihat hal tak kasat mata. Dia tidak bisa ilmu-ilmu spiritual atau ilmu kanuragan. Saat Sukma masih melamun, tiba-tiba dia teringat dengan Aldi. Lalu Sukma menghubungi Anika untuk meminta nomor telepon Adi. Ayo angkat Nik. Assalamualaikum Nik. Aku minta nomornya Mas Aldi Nik. Waalaikumsalam Mbak, maaf aku tidak punya. Kan abangmu Dika temennya Mas Aldi kan? Iya Mbak, bentar tak tanyain dulu ya. Oke, aku tunggu ya Nik. Terima kasih Anika, salam buat Mas Dika ya. Sukma menutup teleponnya. Sukma sudah dapat nomor telepon Aldi. Dia langsung menelponnya. Entah apa yang akan dilakukan Sukma sampai menghubungi Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam, ini siapa ya? Soalnya tidak ada namanya. Ini saya Sukma Mas yang kemarin ikut di Alas Purwo. Oh Mbak Sukma, gimana Mbak? Apa ada yang bisa saya bantu? Mas Aldi apa punya kenalan orang pintar? Ada Mbak. Kapan Mbak Sukma mau ketemu? Nanti malam Mas, apa bisa? Bisa Mbak, nanti malam jam 8 kita ketemu di alun-alun ya. Sukma pikir semua teman-temannya Dika itu mengerti tentang spiritual, padahal tidak, hanya Tio saja yang mengerti. Akhirnya Sukma dan Tio membuat perjanjian untuk pergi ke orang pintar kenalannya Aldi. Aldi terlihat semangat sekali karena sebenarnya Aldi suka sama Sukma sejak dia pertama kali ketemu saat di rumahnya Dika kemarin. Saat sampai di rumah ternyata bapak sudah pulang dari Jawa Tengah. Dia tidak sendiri tetapi kakekku juga ikut. Kakekku merasa aku perlu pendampingan yang penuh karena pikir kakekku ini adalah pertama kalinya aku berurusan dengan hal-hal seperti ini. Jadi kakekku memutuskan untuk menginap beberapa hari di rumahku. Kakekku mengajari beberapa amalan untuk bekal awalku saat aku sampaikan jika nanti malam Mbah Danar akan membantuku untuk mencari jawaban tujuan pusaka ini diwariskan kepadaku. Sopo Mbah Danar iku le? Itu mbahnya temanku Mbah. Nanti Mbah ikut le. Iya Mbah. Setelah obrolan singkat itu, aku bersih-bersih badan dan langsung makan di dapur. Ibuku memasak sayur bayam kesukaanku dan lauknya itu ikan asin. Saat melihat di atas meja sudah ada nasi dan di atasnya ada ikan asin, langsung saja aku makan. Tanpa bertanya ini punya siapa, setelah aku selesai kucuci piringnya, ibu datang dari belakang rumah sambil menggendong kucing. Dari mana Bu, kok dari belakang? Iya ini loh. Nyari si Kitty le. Kitty adalah nama kucing di keluargaku. Lur, nasi di meja mana le?
Lah ya tak makan toh Bu, lah sudah dingin kok. Lah ya mesti dingin le, lah wong itu nasi sama ikan asin milik kita kok. Aku bengong seketika, gak nyangka kalau itu nasi makanannya kucing. Ibu tertawa puas merasa aku sudah kena pranknya. Sempat-sempatnya ibuku berkata, tapi enak toh nasi sisa kucing. Setelah sholat maghrib aku sudah bersiap untuk ke rumah Tio. Kerisku aku masukkan ke dalam tas, tidak kulewatkan. Aku izin sama bapak dan ibu untuk ini, karena restu orang tua itu yang paling utama. Dan pastinya kedua orang tuaku selalu merestui karena memang ini sudah ditakdirkan kepada diriku. Tetapi tetap saja namanya juga orang tua. Terlihat raut wajah khawatir ibuku karena aku sendiri sangat dekat dengan ibu. Sing hati-hati Yole. Sebenarnya ibu khawatir jika kamu berurusan dengan hal-hal seperti ini. Iya Bu, doain Rama ya Bu, biar cepat dapat petunjuk untuk semua ini. Sehabis sholat isya, kakek sudah menunggu di teras rumah sambil meminum teh dan rokok di tangannya. Ya itu sudah kebiasaan orang-orang tua termasuk bapakku sendiri. Ya terkadang aku juga seperti itu meskipun aku masih muda. Rama Amarta, itu adalah namaku. Aku sudah bertekad untuk menuntaskan semua ini. Dengan dukungan teman-temanku, keluargaku, dan pastinya doa yang selalu kupanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya semua dilancarkan dan diberikan keselamatan. Mbah, ayo berangkat. Udah siap le. Udah Mbah. Aku dan mbahku naik sepeda motor berangkat ke rumahnya Tio. Mungkin 30 menitan untuk sampai di rumah Tio. Malam ini sungguh berbeda. Di setiap jalan aku melihat banyak makhluk-makhluk berkeliaran. Ya semenjak aku memiliki keris ini aku bisa melihat hal seperti itu. Tetapi karena aku sering dinasihati sama bapak, jika hal-hal seperti itu lebih rendah derajatnya daripada kita manusia. Tepat pukul 6:30 malam, aku nyampe di rumah Tio. Di sana sudah ada Dika dan Anika. Mereka memang teman-teman yang sangat baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Tuan. Tuan matamu, aku bukan tuanmu toh. Aku melempar helm pada Dika. Dia refleks menangkap helm itu. Ram, itu siapa di luar? Kakekku yo. Tadi siang kakek datang dari Jateng bersama bapak. Kok nggak kamu ajak masuk Ram? Katanya masih ada urusan sebentar. Ya kami cuma berempat, aku, Tio, Dika, dan Anika. Entah kemana Aldi. Biasanya Dika yang ngajak Aldi kalau ada ngumpul seperti ini. Dik, Aldi nggak kamu ajak? Tak ajak sih, tapi dia tidak mau, katanya ada urusan sama Sukma. Soalnya tadi Mbak Sukma minta nomornya Mas Aldi. Minta nomor Aldi kenapa nih? Nggak tahu Mas, katanya sih ada perlu gitu. Kok kamu cemberut nih? Kamu cemburu kalau Aldi ada yang deketin? Enggak kok Mas, biasa aja. Udah lah, nggak usah bahas itu. Tiba-tiba ada dua kakek-kakek masuk ke dalam rumah tanpa ucap salam karena mereka sibuk ngobrol sembari makan cilok di kantong plastik. Masuk ke rumah orang boyo ucap salam toh Mbah? Sampai lupa kalau ada orang. Maaf. Ucap Mbak Danar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbah. Salam tok. Boyo dibagi ciloknya. Tukangnya masih di depan loh Mbah. Gak cangkeman kono kendang pesen toh. Kami berempat pergi keluar untuk memesan cilok. Saat tukang ciloknya membungkusin pesanan kami, aku baru ingat kalau Mbak Danar itu sedang berjalan berdua. Saat aku lihat itu kan mbahku sendiri, yaitu Mbak Sarto. Yo Tio, kamu ngerasa ada yang aneh nggak? Aneh apa Ram? Lihat toh di dalam rumah. Itu kan mbahmu sama mbahku ngobrol. Padahal mbahku dalam agak kesini. Iya yo.
Jangan-jangan Mbah kita saudaraan, Ram. Kalian ngomongin apaan sih, Mas? Enggak apa-apa kok. Akhirnya pesanan kami sudah selesai dan kami masuk lagi ke dalam rumah karena di luar sangat dingin. Kami berempat makan cilok bersama. Setelah semuanya sudah kenyang, kami baru mempersiapkan apa yang akan kami lakukan. Sebelumnya Mbah Danar sudah menyiapkan semua perlengkapannya untuk ritualnya. Sebelum dimulai, saya mau memperkenalkan teman lamaku. Kenalkan, ini namanya Sarto. Mbah Damar kenal sama mbak saya. Ini teman lamaku waktu masih di Padepokan dulu. Bikin mbahmu kepanjangan namamu boleh? Rama Martanar. Yo pantes le, kamu iku anak istimewa. Ya udah, kita mulai habis ini. Nanti yang boleh ikut tanya Tio sama Rama saja. Jika sama doa nikah tetap di rumah saja sama Mbah Utinya Tio, karena kan bahaya jika Dika sama Anika ikut. Aku tetap ikut, Mbah, karena aku udah janji sama diriku sendiri untuk membantu Rama menuntaskan ini semuanya, apapun risikonya. Aku tetap harus bersama kedua sahabatku itu. Yakin kamu ikut, Le? Iya, Mbah, aku yakin seyakin-yakinnya. Ya sudah, kalau gitu biar kalian berempat saja yang berangkat, aku tidak usah ikut. Ucap Mbak Sarto karena Mbak Sarto yakin akan ada yang mengganggu di rumah ini. Sebab keris yang aku bawa sangat kuat energinya. Tadi aja waktu perjalanan ke rumah Tio banyak sekali makhluk-makhluk yang mengintaiku. Tetapi mereka tidak berani untuk mendekat. Jam 12 malam pun tiba. Aku, Tio, Dika, dan Mbah Danar pergi ke belakang rumah. Sedangkan Mbak Sarto dan Anika tetap berada di rumah bersama utinya Tio. Sebelum kami berangkat, Mbak Sarto ngasih sesuatu kepada Mbah Danar. Nar, bawa ini untuk perantara. Apa ini toh? Ini yang digunakan leluhurku untuk berjelajah di berbagai zaman. Sebuah kuningan yang bergambar 5 toko pewayangan. Setelah menerima, kami berempat beranjak pergi ke belakang rumah. Terdapat 2 pohon besar berhadapan membentuk seperti gerbang. Mbah Danar membawa alat untuk membakar kemenyan. Dia duduk bersila dan meletakkan kuningan yang dikasih sama Mbak Sarto. Saat kemenyannya mulai dibakar, baunya sangat menyengat di hidung. Seketika makhluk-makhluk yang ada di sekitar rumah Mbah Danar menampakkan dirinya. Mulai dari pocong, kuntilanak, makhluk-makhluk kerdil mulai mendekat karena tergoda dengan aroma kemenyan itu. Tiba-tiba Tio sudah membawa jarum besar dan dia mengucapkan sebuah mantra yang membuat jarum besar itu menyala biru terang. Makhluk-makhluk tersebut seketika menghilang tanpa jejak. Mbah Danar masih fokus dengan ritualnya. Tiba-tiba Mbah Danar berdiri dan menyuruh kami untuk bergandengan tangan. Lalu Mbah Danar mengajak berjalan untuk melewati 2 pohon tersebut. Setelah melewati, kami berempat berada di sebuah hutan dan 2 pohon itu sudah hilang. Mbah, ini berada di mana? Kita berada di mana kuningan itu berasal. Apa kita berada di zaman para Pandawa itu, Mbah? Sepertinya iya. Saat mereka kebingungan ini berada di mana, tiba-tiba kerisku bergetar dan keluar dari warangkanya sendiri, seolah merespon alam ini. Malam itu Aldi dan Sukma bertemu di alun-alun. Mereka berbincang membahas apa yang akan Sukma lakukan. Ya, untuk bertemu dengan orang pintar kenalannya Aldi. Tetapi Aldi agak berbelit karena tujuan Aldi dan Sukma berbeda. Aldi bertujuan untuk berkencan, sedangkan Sukma ingin cepat-cepat ke orang pintar itu. Mas Aldi sebenarnya mau nganter apa enggak sih? Iya Mbak, habis ini saya mau antar ke sana. Ya udah sekarang aja, keburu kemalaman Mas. Akhirnya Aldi dan Sukma berangkat menuju orang pintar itu. Jarak alun-alun dan rumah orang itu cukup jauh hingga kami berdua memasuki di sebuah alas jati.
Saat memasuki alas itu, Sukma merasakan ada hal aneh karena di setiap pohon-pohon jati ada banyak sekali pocong-pocong. Tapi pocong ini berbeda, kain kafannya berwarna merah semuanya. Sukma merasa takut karena belum pernah melihat pocong sebanyak ini. Sukma menutup matanya dan merangkul Aldi dari belakang. Ada apa, Mbak? Banyak sekali pocongnya, Mas. Pocong? Nggak ada apa-apa, Mbak. Saya cuma lihat pohon-pohon jati aja. Apa masih jauh rumahnya, Mas? Bentar lagi nyampe, Mbak. Benar saja, setelah Sukma bertanya mereka nyampe. Ada gubuk tua di tengah hutan jati itu. Rumahnya terbuat dari anyaman bambu dan sungguh tidak terawat. Sangat misterius rumah itu. Entah kenapa saat sudah nyampe, Sukma merasa ragu karena yang Sukma lihat tidak hanya rumah tetapi makhluk-makhluk yang ada di belakang rumah tersebut. Mbak Sukma, ayo. Mas, benar ini rumahnya? Iya, Mbak, ini rumahnya. Nama orangnya Mbah Darso. Ayo masuk dulu aja, Mbak. Terlanjur Sukma sudah datang, tidak enak untuk menolaknya karena memang Sukma sendiri yang meminta bantuan pada Aldi. Akhirnya Sukma dan Aldi masuk. Di dalam rumah tidak ada lampu, hanya ada obor kecil yang terbuat dari kaca. Permisi, Mbah, ini Aldi. Oh, kamu Di. Gimana dia? Ada yang bisa saya bantu lagi? Mas, kamu pernah minta bantuan apa? Iya, dulu karena ada yang mau nyantet aku, jadi aku minta tolong sama Mbak Darso. Oh gitu. Akhirnya mereka duduk di kursi ruang tamu. Sukma sudah merasakan tidak enak karena hawa di dalam rumah sungguh panas sekali. Padahal itu malam hari dan akhirnya yang namanya Mbah Darso keluar. Orangnya sudah tua, kisaran berumur 80 tahunan, dengan jenggot yang panjang dan memakai belangkon di kepalanya. Ini siapa, Di? Pacar kamu atau? Bukan, Mbah, teman Aldi. Aldi menyauti perkataan Mbah Darso karena Aldi memiliki rahasia yang tidak ingin terbongkar. Apa rahasia Aldi sebenarnya? Gini, Mbah, teman saya ini namanya Sukma. Dia berasal dari Jawa Tengah. Di sini dia kuliah dan tinggal bersama budenya. Tujuan kami ke sini untuk menanyakan gelang yang dipakai Sukma, Mbah. Boleh saya lihat gelangnya, Mbah? Sukma pun melepas gelangnya dan memberikan kepada Mbah Darso. Saat Mbah Darso memperhatikan, dia mendapati sebuah tulisan nama orang. Ini bukan gelang sembarangan. Boleh saya bawa dulu gelangnya karena butuh waktu untuk mengetahuinya ada apa di gelang ini. Boleh, Mbah. Terus kapan saya kesini lagi? Besok malam, tepat malam Jumat. Iya, Mbah. Sukma pun langsung pamit sama Mbah Darso karena Sukma sudah tidak tahan dengan hawa panas di dalam rumah. Saat Sukma keluar, Aldi belum beranjak dari duduknya. Ia masih mengobrol dengan Mbah Darso. Yang kamu bawa ini sungguh istimewa karena dia memiliki ikatan dengan pangeran zaman pewayangan. Iya, untuk selanjutnya saya serahkan sama Mbah Darso aja. Saya cuma mencarikannya. Ya sudah, Mbah, saya pulang dulu. Setelah beberapa menit kemudian Aldi keluar. Maaf ya, Mbak, agak lama karena Mbak Darso masih ada urusan sama saya. Iya, Mas, nggak apa-apa. Ayo pulang, Mas. Iya, yuk. Mereka keluar dari tempat mengerikan itu yang dipenuhi makhluk-makhluk mengerikan. Tetapi hanya Sukma yang bisa melihatnya, sedangkan Aldi melihatnya hanya hutan biasa. Kerisku bergetar hebat sampai-sampai keluar dari warangkanya sendiri. Lalu aku pegang keris itu. Tiba-tiba dari sisi sampingku muncul seekor kera putih bermahkota. Kera itu putih bersih, badannya kekar dan memiliki aura yang menenangkan. Selamat datang, Tuan. Kamu sudah berada di zaman para Pandawa. Kamu siapa? Aku adalah Hanoman yang menjaga keris itu karena keris itu milik Sang Arjuna. Tio, Mbah Danar, Dika hanya bisa melongo melihat Hanoman
karena mereka mendengar nama Hanoman hanya di pewayangan saja, dan sekarang mereka bisa melihat secara langsung. Dika semenjak tragedi di Alas Purwo dia bisa melihat hal gaib karena waktu itu Tio telah membacakan mantra untuk membuka mata batin seseorang. Tuan, mari ikuti saya. Akan saya antar Tuan untuk bertemu dengan Arjuna. Hanoman memimpin perjalanan, ya pastinya karena kami berada di Alas Wanamarta di mana Hanoman berasal. Di sana banyak sekali pasukan-pasukan kera, yaitu adalah anak buah dari Hanoman. Ternyata Arjuna berada di Alas Wanamarta, jadi kami tidak harus jauh-jauh untuk menemui Arjuna. Hanoman memasuki sebuah bangunan kecil berukuran 4 meter persegi. Tuan Arjuna, ini aku membawakan anak yang diramalkan. Siapa Hanoman? Apakah Rama Amarta keturunannya Daryo? Iya Tuan, dia kesini untuk mencari penjelasan kenapa dia diwarisi keris ireng putih dan gelang takdir. Suruh dia ke sini. Hanoman kembali keluar dan menyuruh Rama untuk masuk ke bangunan itu. Tuan Rama, Sang Arjuna menyuruh Anda masuk. Untuk teman-temanku bagaimana Hanoman? Mereka biar tetap di luar Tuan. Sebelum memasuki bangunan itu aku bicara sama Mbah Danar. Mbah, aku masuk dulu ya. Badan yang lain tunggu saja di luar. Iyole, silakan selesaikan semuanya. Setelah itu aku mulai memasuki bangunan itu. Di dalam terdapat seseorang sedang duduk bersila. Dia tidak memakai baju, hanya memakai celana putih dan dia langsung menyambutku. Selamat datang keturunan Daryo. Maaf Tuhan, kedatangan saya ke sini untuk mencari tahu tentang pusaka yang diwariskan padaku. Ya, aku sudah mengerti tujuanmu ke sini, Rama. Akan aku jawab semuanya dan tujuan keris itu diwariskan kepadamu. Saat sosok itu berdiri, aku sungguh kagum melihatnya karena sosok itu sungguh gagah perkasa. Tampan, kuat, berwibawa, dan dia memiliki aura yang sangat kuat. Bahkan matanya berbinar biru terang. Silakan duduk di sini, Rama. Baik Tuan. Aku duduk di atas batu kecil dan sosok itu berdiri di hadapanku lalu memegang kepalaku. Satu ketika di mana aku sedang berburu, tiba-tiba aku diserang sekelompok prajurit. Sesakti-saktinya Arjuna pasti ada kelemahannya. Aku dikepung dengan prajurit itu karena aku hanya membawa panah buruan saja, tidak membawa senjata untuk perang. Aku terdesak karena anak panahku sudah habis. Jika aku melawan dengan ilmu kanuraganku sudah pasti kalah karena ilmu prajurit-prajurit itu sangat kuat. Sedangkan aku dalam kondisi lemah. Saat kepalaku mau dipenggal, tiba-tiba ada seseorang yang membantuku untuk melawan. Ya, meskipun dia tidak sakti tapi cukup pintar untuk melakukan strategi. Akhirnya kami bisa lolos dari prajurit-prajurit itu. Lalu dia memperkenalkan namanya, yaitu Daryo. Dia bukan berasal dari zaman ini. Sebenarnya aku sudah mengetahuinya karena pakaian yang dia pakai sangatlah berbeda. Katanya dia hanya seorang petapa, lalu aku ajak dia ke sini, tempat di mana aku melakukan pertapaan. Akhirnya kami berdua bertapa bersama. Saat pertapaanku belum selesai, kedua adikku datang ke sini. Dia adalah Nakula dan Sadewa. Dia memberitahu aku kalau kerajaan kakakku diserang oleh kerajaan lain. Dan aku menyudahi pertapaanku karena untuk membantu kakakku. Dan aku tinggalkan keris ireng putih di sini untuk menjaga Daryo. Keris itu aku tancapkan di batu di sebelah Daryo dan aku suruh anak buahku untuk menjaganya, yaitu Lamat Sari.
Setelah aku menyelesaikan peperanganku, aku kembali lagi ke sini. Dario belum selesai melakukan pertapaannya, bahkan sempat aku tinggal sampai 2 tahun. Dan aku kembali lagi ke sini. Saat aku datang, Dario baru membuka matanya. Lalu dia bilang kepadaku, Tuan sudah selesai bertapanya. "Sudah, Dar. Aku kagum padamu, Dar. Pertapaanmu sungguh luar biasa. Aku akan memberimu beberapa pusaka, dan satu hari aku akan membutuhkannya untuk membantuku." Baik Tuan, pusaka apa itu? Ini adalah 3 buah keris dan 2 buah gelang. 2 keris ini kembar, dan 1 keris yang tertancap di batu ini untuk 2 gelang ini. 1 nanti akan dipakai oleh keturunanmu, dan yang 1 akan dipakai oleh keturunan dari dalang sakti yang bernama Darman. Setelah aku berikan pusaka tersebut, Dario pamit untuk pulang ke zamannya karena waktu untuk menjelajahi zaman sudah habis. Aku antarkan Dario untuk pulang dengan bantuan Lamat Sari dan Hanoman, karena Hanoman sering berkelana berbagai zaman. Jadi semua ini sudah direncanakan sama Tuan? Iya, karena aku akan membutuhkan bantuan dari keris itu untuk di peperangan Batara Yuda. Baik, sekarang apa yang harus aku lakukan untuk membantu Anda, Tuan? Kau tidak perlu ikut berperang. Cukup kumpulkan pusaka-pusaka yang memiliki aura berwarna biru terang. Karena itu pecahan dari pusaka panahku, yaitu panah Pasopati. Pusaka apa saja itu, Tuan? Dan di mana aku harus mencarinya? Pusaka itu berbentuk keris, mata tombak, jarum, kalung, gelang, dan cincin. Sebagian pusaka sudah berada di keluargamu dan orang-orang di sekitarmu. Dan kamu harus menikahi wanita yang memiliki gelang seperti ini yang tertuliskan namamu. Karena hanya pemilik gelang ini yang bisa menyatukan pusaka-pusaka itu untuk berubah wujud menjadi panah Pasopati. Aku hanya bisa mengandalkanmu, Rama. Baik Tuan, sekarang aku sudah mengerti apa tujuan ini semua. Jangan panggil aku Tuan. Kau itu titisanku karena sebagian ilmuku sudah berada dalam dirimu. Panggil saja kakak. Baik, aku pamit duluan, Tuan. Kakak. Aku beranjak pergi keluar ruangan. Saat sampai di luar Dika, Tio sedang berlatih ilmu bela diri bersama monyet-monyet anak buah Hanoman, sedangkan Mbah Danar sedang duduk santai sambil nonton Tio dan Dika. Woi, ketemu temen lama ya? Wah, Semwiram. Samain kita sama monyet. Mbah Danar melihat aku keluar dari bangunan, langsung menghampiriku dan melemparkan beberapa pertanyaan. Gimana, Le? Apa kamu bertemu langsung dengan Arjuna? Apa pusakamu disuruh mengembalikan? Tidak, Mbah. Nanti saja kalau sudah sampai rumah, aku ceritakan semuanya. Sekarang kita pulang dulu, Mbah. Hanoman! Baik, Tuan. Segera ikuti aku. Kami berjalan mengikuti Hanoman lagi karena memang ini wilayah Hanoman. Hei, kalian pulang gak? Apa di sini wae karo saudara-saudara nih? Masem tenan ya, Rama. Awas aja nanti loh. Sebelum pulang, Dika dan Tio dikasih sesuatu sama salah satu monyet karena mereka sudah menghibur monyet-monyet di sana. Ya, itu bukan sembarang monyet karena mereka adalah pasukan dari Hanoman. Saat di perjalanan aku berbicara dengan Hanoman. Hanoman, apa aku boleh minta tolong? Boleh, Tuan. Minta tolong apa? Tolong bantu aku untuk menjalankan tugas ini. Itu sudah menjadi tugasku, Tuan. Karena setelah Lamat Sari kembali, tanggung jawab untuk menjaga keris itu adalah aku.
Jadi jika Tuhan membutuhkan bantuan, tinggal panggil saja namaku. Baik, terima kasih Anoman. Singkat cerita, kami sudah sampai di mana kami muncul tadi. Mbah Danar menyuruh kami untuk bergandengan tangan lagi. Dan Mbah Damar mengeluarkan kuningan yang dibawa tadi untuk perantara kami. Kami muncul lagi di mana ada 2 pohon besar berada. Saat kemunculan kami waktu masih gelap dan bulan bersinar terang. Badan kami begitu letih, segera kami menuju ke rumah Mbah Damar. Kami disambut sama Mbah Sarto, Andika dan utinya Dika. Gimana Le, sudah dapat petunjuk kamu? Sudah Mbah, nanti akan aku ceritakan semuanya. Sudah, kalian berempat istirahat dulu saja. Kalian pasti capek, wong pergi 1 hari 1 malam. Kami berempat menoleh serentak ke arah Mbah Sarto, padahal kami di zaman itu hanya hitungan jam saja, tidak sampai berhari-hari. Sudah Nar, kamu kok ikut kaget juga? Yo Sar, wong yo wis main spiritual ho. Akhirnya kami semua istirahat. Saat Sukma sudah sampai di rumah, dia disambut sama Bude dan Pak D-nya di teras rumah karena dia pulang terlambat. Aldi hanya mengantarkan sampai gang saja, tidak sampai di depan. Dari mana Tondo? Kok jam segini baru pulang? Ibumu lo udah telepon terus. Sukma dari rumahnya temen Bude. Ya weh, cepet istirahat. Kabarin ibumu kalau udah pulang. Sukma lalu beranjak masuk ke rumah, tapi budenya Sukma melihat Sukma tidak memakai gelang. Sukma, mana gelangmu? Kayaknya ketinggalan di rumah temen Bude. Jangan sembarangan kamu itu. Itu gelang dari nenek, itu warisan dari keluarga kita. Hanya kamu saja yang mendapatkan itu. Itu istimewa Sukma di keluarga kita. Iya Bude, besok tak ambilnya di rumah teman. Keesokan harinya pukul 20 Sukma mengajak Aldi lagi untuk bertemu dengan Badarso. Tapi kali ini Aldi agak berbeda. Dia agak cuek dan wajahnya penuh misterius. Di jalan yang biasanya Aldi kalau bersama cewek selalu cari perhatian, kali ini berbeda. Dia hanya diam, bicara cuma saat menjawab pertanyaan dari Sukma saja. Saat memasuki hutan jati tidak ada lagi pocong-pocong seperti kemarin. Kali ini sepi dan hening. Sampai di depan rumahnya Badarso sudah banyak sekali obor-obor kecil yang mengelilingi rumahnya. Ayo masuk. Iya bentar mas. Sukma mengirim pesan kepada Andika kalau dia bersama Aldi pergi ke orang pintar karena perasaan Sukma sudah tidak enak. Sukma dan Aldi masuk ke rumah Badarso. Di dalam sudah disambut oleh Badarso. Selamat datang Aldi. Aku kira akan ada masalah. Tidak mbah, aman semuanya kok. Silakan duduk dulu, aku ambilkan air minum. Saat Badarso ke belakang tidak ada obrolan sama sekali antara Sukma dan Aldi. Badarso datang dengan membawa 2 buah gelas berisi air putih. Silakan diminum dulu, nanti akan saya jelaskan semuanya Mbak Sukma. Iya mbah. Tanpa curiga Sukma meminumnya. Sebelum Badarso duduk untuk menjelaskan, Sukma sudah merasa pusing dan dia tidak sadarkan diri. Mbah, gimana persiapan ritualnya? Apakah sudah siap? Tenang Aldi, semuanya sudah siap. Walaupun kamu gagal untuk mengambil keris itu, tapi dengan gelang ini sudah cukup. Karena gelang ini juga berasal dari zaman itu. Baik mas, 1 jam lagi sudah jam 12. Dan ternyata Aldi adalah musuh di dalam selimut karena Badarso dan Aldi ingin memanggil sosok jahat dari alam pewayangan. Untuk persyaratannya harus ada tumbal dan benda yang ada kaitannya dengan zaman itu. Dan kemarin saat di Alas Purwo, Aldi berusaha untuk mencari keris itu dengan bekal mantra-mantra yang dikasih oleh Badarso. Tapi Aldi gagal karena keris itu ada penjaganya yang kuat. Tetapi setelah Aldi mengetahui pembicaraan Rama dan Sukma, dia berencana untuk mendekati Sukma dan akan dijadikan tumbal. Setelah Sukma tidak sadarkan diri, Aldi mengangkat Sukma untuk dibawa ke belakang gubuk Badarso.
Sukma diletakkan di atas altar dan diikat tangan dan kakinya tepat pukul 12 malam. Aldi dan Badarso memulai ritualnya. Kemudian bunga 7 rupa dan gelang milik Sukma sudah berada di satu namban. Badarso duduk bersila dengan membacakan mantra-mantra untuk ritual pemanggilan. Setelah di puncak ritual, Badarso berdiri dan dia mengeluarkan kerisnya lalu menggoreskan ke lengan Sukma untuk mengambil darah Sukma. Keris Badarso dialiri darah Sukma. Seketika di dekat Sukma sudah muncul makhluk yang memakai pakaian seperti raja. Siapa yang berani memanggilku? Hamba Tuhan dan wanita ini adalah tumbal untuk Anda. Wah, aku ingin meminum darahnya. Saat makhluk itu mendekati Sukma dan dia sudah mengangkat tubuh Sukma, tiba-tiba ada keris yang melukai lengan makhluk itu. Sukma! Saat aku akan istirahat, tiba-tiba aku kepikiran tentang Sukma. Seakan pikiranku merasa kalau Sukma dalam bahaya. Lalu aku mendekati Anika. Anika, apa kamu punya nomornya Sukma? Ada mas, bentar tak ambilan HP di tasku. Ya Nik. Anika mengambil HP-nya. Saat Anika membuka HP-nya, dia melihat ada pesan dari Sukma. Mas Ram, ini Mbak Sukma mengirim pesan. 1 jam yang lalu katanya dia sedang bersama dengan Mas Aldi pergi ke Orang Pintar. Sukma sama Aldi, aku merasa Sukma sedang bahaya nih. Ada apa toh, Ram? Ya kamu tahu Orang Pintar di kota ini? Gak tahu, Ram. Aku gak pernah ke Orang Pintar, dukun dan sejenisnya. Lawang mbahku aja udah tahu tentang hal-hal spiritual. Rama merasa sungguh gelisah karena dia memikirkan Sukma. Aku tahu, Le. Orang Pintar yang terkenal di daerah kota ini, dia bernama Badarso. Dia seorang dukun sakti, tetapi ilmu yang dia pakai itu ilmu tidak benar. Benar Mas Rama, namanya Badarso. Di mana tempatnya itu, Mbah? Di tengah hutan jati dekat pantai selatan, Le. Kalau dari sini ya kurang lebih 1-2 jam. Yo, antar aku ke sana. Sukma dalam bahaya. Ngopo nggak besok aja, Toram? Kamu loh baru nyampe. Nggak bisa Mbah, harus hari ini juga. Firasatku sudah nggak enak. Ya udah, ayo Ram. Aku dan Tio berangkat menuju di mana tempat Badarso berada. Aku dibonceng Tio naik sepeda motornya. Karena sudah agak malam, ya kisaran pukul 11 malam, jadi jalan sudah agak sepi. Tio memacu kendaraannya dengan kecepatan penuh. Sebetulnya Dika juga ingin ikut, tapi tidak aku perbolehkan karena kelihatan wajahnya Dika sungguh kecapean. Jadi aku suruh dia untuk istirahat saja. Tepat pukul 12 malam aku dan Tio sampai di persimpangan jalan. Kalau ke kiri itu hutan jati, kalau ke kanan menuju ke pantai selatan. Tio, ini kemana, kanan atau kiri? Kayaknya ke kiri, Ram. Soalnya ke kanan itu menuju pantai. Oke, ayo langsung aja yo. Tio menarik gasnya. Kami memasuki sebuah hutan jati. Tidak ada tanda kehidupan, makhluk-makhluk gaib pun juga tidak ada. Saat kami semakin dalam memasuki hutan jati itu, ada sebuah gubuk yang terlihat terang karena banyak sekali obor-obor. Ram, kayaknya itu tempatnya. Iya, yuk kayaknya. Benar saja, rumah itu dipenuhi makhluk-makhluk mengerikan. Pasukan pocong berkain kafan merah, makhluk-makhluk seperti genderuwo berada di atas rumah dan aku merasakan aura yang sangat kuat. Tio, kamu hadapi makhluk-makhluk di sini, aku akan mencari sumber aura ini. Oke Ram, kamu hati-hati. Jika sudah beres di sini cepat susul aku, soalnya aku belum bisa menggunakan keris ini. Iya. Aku langsung menuju ke belakang rumah. Di sana terdapat seorang pemuda dan kakek-kakek. Aku fokus pada seseorang di atas altar itu. Benar, itu Sukma. Dia sudah terluka di lengannya dan dia akan diangkat oleh makhluk yang memakai pakaian kerajaan.
Aku langsung mengeluarkan kerisku dari warangkanya. Tanpa membaca mantra, aku lempar keris ke arah makhluk itu, tepat mengenai lengan makhluk itu dan Sukma terjatuh ke tanah. Aku berteriak lalu aku hampiri Sukma dan dia sudah sangat lemas karena lengannya ada luka yang terus mengalir darahnya. Luka itu seperti sayatan pisau agak dalam, jadi susah untuk menghentikan pendarahannya. Aku buka bajuku lalu aku lilitkan di lengan Sukma. Gimana Ram? Apa Sukma benar ada di sini? Ini Sukma yuk. Aku sudah tidak bisa menahan emosi karena teman baruku sudah diperlakukan seperti ini. Tio, jaga Sukma. Biar aku kasih pelajaran dengan mereka. Apa yang akan kamu lakukan? Tanpa menjawab, setelah luka Sukma aku ikat dengan bajuku, aku berdiri menghadap pada mereka. Aldi, apa yang kau lakukan? Kok kaget, Ram? Kenapa kau kawan? Ada apa denganmu? Aku sudah lama melakukan ini, Ram. Dan cewek-cewek yang aku dekati dia akan aku tumbalkan untuk memanggil Tuan Yaksa Dewa. Tega kamu, Di. Kau sudah mengkhianati sahabatmu sendiri. Dan kau berniat untuk menumbalkan Sukma. Sudahlah, jangan banyak bicara kamu, Ram. Kamu itu tidak bisa apa-apa. Bahkan Tio yang ahli dalam ilmu kanuragan saja tidak bisa menghadapi Tuan Yaksa Dewa. Entah kenapa saat mendengar perkataan Aldi, bibirku mengucapkan sebuah mantra dan keris ireng putih kembali ke tanganku. Aku langsung melesat menuju ke Aldi. Saat sudah dekat, aku berikan tendangan di bagian perut Aldi. Dia tidak bisa menghindar karena memang Aldi tidak memiliki ilmu apapun. Dia hanya disuruh oleh Mbah Darso. Saat menerima tendanganku, Aldi terkapar sampai 5 meter. Dia langsung pingsan. Dan sekarang giliran dua makhluk biadab ini. Rama, hadapi makhluk kerajaan itu biar aku yang mengurus kakek tua bangka ini. Aku langsung menuju ke makhluk itu. Hei, kau yang melukaiku tadi. Memang. Dan kenapa? Kau tidak suka? Aku tidak asing dengan auramu seperti milik Arjuna putra Pandu. Kau tidak usah tahu siapa aku. Emosi Rama sudah tidak terkontrol. Dengan tekad yang kuat, Rama berlari menuju ke Yaksa Dewa untuk menyerangnya. Tapi Rama bukan tandingannya meskipun sebagian kekuatan Arjuna ada dalam diri Rama. Rama belum bisa menggunakannya karena butuh waktu dan latihan untuk bisa menggunakan kekuatan Arjuna. Rama jadi bulan-bulanan Yaksa Dewa. Keris Rama diambil dan dia dicekik. Saat Rama sudah hampir kehabisan napas, Rama berteriak, Hanuman! Hanuman muncul dari atas dan jatuh tepat di Yaksa Dewa. Rama terlepas dari cekikan Yaksa Dewa, tetapi Rama sudah kehabisan tenaga. Badannya juga babak belur. Dia duduk lemas di bawah pohon. Yaksa Dewa putra dari Rahwana. Kenapa kau bisa di sini? Wah, Hanuman, kau juga berada di zaman ini. Kau patuh pada anak itu. Tutup mulutmu, Yaksa Dewa. Itu bukan urusanmu. Hanuman mulai menyerang Yaksa Dewa. Mereka sama-sama kuat. Bahkan Hanuman hampir kalah dengan Yaksa Dewa. Hanuman merebut kerisku dari Yaksa Dewa dan dia membaca mantra. Ada pusaran asap putih di atas Yaksa Dewa. Dengan cepat Yaksa Dewa terserap asap itu. Sedang Tio dan Mbah Darso dia masih adu pukulan. Tio tidak menggunakan pusakanya, bahkan juga tidak menggunakan ajian apapun. Tio real pakai ilmu kanuraganya. Jelas Mbah Darso bukan tandingannya. Karena mereka cukup jauh umurnya, tapi Mbah Darso juga tidak kalah hebat. Di saat Mbah Darso sudah mulai kelelahan, Tio mengambil kesempatan itu untuk melayangkan pukulan tepat di wajah Mbah Darso. Mbah Darso tersungkur sujud. Dia sudah tidak mampu untuk berdiri dan saat Tio mau menendang Mbah Darso, Tio, cukup! Hanuman, berikan keris itu.
Hanoman melemparkan kerisnya dan aku menangkapnya. Aku berjalan menuju Mbah Darso dan meletakkan kerisku di kepala Mbah Darso. Aku ucapkan ajian pelepas ikatan. Makhluk-makhluk ingon Mbah Darso muncul satu persatu. Makhluk berbulu besar dan pasukan pocong merah yang sudah dikalahkan Tio tadi. Mereka menuntut haknya karena Mbah Darso sudah menjanjikan tumbal. Mereka mengerumuni Mbah Darso dan mencabik-cabik tubuhnya. Bahkan mereka memakan tubuh Mbah Darso itu. Hanoman sudah tidak ada. Aku melihat tubuh Aldi masih tergeletak. Aku menghampiri tubuh Aldi dan membawanya ke Tio. Yo, kamu bawa tubuh Aldi, aku akan menggendong Sukma. Iya Ram, kita bawa ke jalan persimpangan itu dulu. Nanti kita telepon Dika untuk menjemput. Tio membopong Aldi sedangkan aku masih mencari gelang Sukma. Aku melihat ada nampan kecil di dekat altar. Terlihat gelang Sukma di atas nampan itu. Setelah mengambil gelangnya, aku menghampiri Sukma dan aku gendong dia. Tak terasa azan subuh berkumandang. Aku kenapa? Mbak udah sadar? Lemas Rama. Badanku kok lemas sakit semuanya. Ya udah, Mbak saya gendong aja ya. Ternyata saat sampai di persimpangan sudah ada Dika membawa mobil. Entah itu mobil siapa. Ram, kenapa kamu gak pakai baju? Lihat di lengan Mbak Sukma, Dik. Udah yuk kita pulang, aku udah capek. Tio, motormu jangan lupa. Iya Ram, aman. Aku, Sukma, Dika dan Aldi pun aku bawa karena aku akan interogasi atas perbuatannya. Dan kami pun pulang menuju rumah Tio lagi karena barang-barang kami masih ada di sana. Dan aku belum menceritakan tentang pembicaraanku bersama Arjuna.